tanbihun ai hadza tanbihun, ini satu peringatan, ini satu catatan penting. Wa yushtaratu zikru maf'ulin ma'a nahwi talaqtu wa mubtada'in ma'a nahwi talikun, dan disyaratkan menyebut maf'ulnya bersama contohnya talaqtu, dan disebutkan juga mubtada'nya bersama dia mengucapkan seperti tolikun. Jadi begini Bapak Saudara, kalau ada seorang suami dia mengucapkan kata-kata tolaktu, itu belum cukup, sebab belum ada apanya? Maf'ulnya. Jadi maf'ulnya belum disebutkan siapa yang mau ditolak. Jadi kalau dibilang tolaktu, saya cerai, nah mesti ada maf'ulnya. Tolaktuki misalnya, tolaktu imro'ati misalnya. Jadi mesti ada maf'ulnya. Kalau nggak ada maf'ulnya belum sah, karena ini kalimat belum sempurna, objeknya belum ada, baru fi'il fa'il, baru subjek predikat, objeknya belum ada, sehingga itu belum dianggap sah menceraikan. Ya, jadi kalau bilang saya menceraikan, seorang suami bilang begitu, nah itu belum sah tolaknya, karena belum ada objeknya, belum ada maf'ulnya, sehingga dia harus sebutkan saya cerai ya istri saya. Tuh boleh dah tuh, atau pakai isim dhamir boleh juga. Saya cerai kamu, nah itu kamu namanya isim dhamir, tolaktuki. Ya, kalau isim zohir tolaktu imro'ati. Kalau si perempuan ngomong dijawab iya hanya, berarti sudah terjadi. Jadi itu namanya ada korina, ada korina. Ini tiba-tiba seorang suami menyebutkan seperti itu, kan berarti kalamnya belum sempurna. Kalau memang sudah ada korina, ada pertanyaan, ya lalu dijawab. Iya, apalagi ada permintaan dari seorang istri, dijawab sama suami, walaupun kagak disebut tuh lagi, nggak diulang lagi, ceraikan saya sekarang juga. Iya, iya udah jadi. Ya, artinya iya saya ceraikan, kan begitu asalnya deh. Jadi ada kalimat yang mahzub, yang dibuang. Boleh itu jadi udah. Nah, atau yang kedua contohnya harus ada mubtada'nya. Seperti suami bilang cerai, ya mesti ada mubtada'nya. Anti tolikun, tuh anti kan jadi mubtada. Ya, jadi kalau ada orang bilang tolikun, ya belum jadi, sebab belum ada mubtada'nya. Anti tolikun. Nah kalau dia bilang sebegitu tuh udah sempurna kalimatnya. Nah ini yang dimaksud yustaratu zikru maf'ulin wa mubtada'in, itu begitu maksudnya. Falau nawa ahaduhuma, kalau seandainya niat salah satu daripada keduanya, diniatin doang gitu, nggak diucapkan, lam yu'athir, maka tidak berpengaruh. Jadi kalau ada orang cuma niat doang di dalam hati, enggak dilapazkan, itu tidak jadi tolaknya. Misalnya ada seorang suami bilang saya cerai, terus kata-kata kamunya tuh niat doang dalam hati, kagak disebutkan, kagak jadi. Ya. Atau yang tadi diniat kata-kata engkaunya enggak disebutkan, cerai aja. Kata-kata antinya diniatin doang, kagak diucapkan, itu juga tidak jadi lafaz tolak. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya seorang suami kalau mau mencerai istrinya harus dilapazkan, diucapkan, kagak boleh dalam hati. Saya niat sih, ya niat doang, ya kagak jadi.
Jadi mesti ada lafaznya. Diniatkan berulang-ulang, niat dalam hati saya pengen cerai istri saya, dalam arti doang niat begitu. Nah itu tidak jadi, lam yu'athir, enggak punya pengaruh apa-apa. Ya jadi harus dilafazkan. Kama lau qala, sebagaimana kalau ada orang laki-laki, dalam hal ini suami, berkata tolikun wa nawa anti, kemudian dia niat lafaz antinya. Antinya diniatkan dalam hati, tolikunnya dilafazkan, itu kagak jadi. Ya, itu tidak jadi karena itu belum namanya melafazkan. Jadi kalau niat kan dalam hati. Kita kalau niat dalam hati, melafazkan itu hanya sekedar sunnah. Kalau kita dalam sholat, usolli fardul maghribi, itu namanya melafazkan niat. Niatnya dalam hati. Nah kalau dalam lafaz tolak, niat kagak sah, mesti diapakan? Dilafazkan. Karena ini masalah berat. Ya kadang-kadang orang kalau niat mau banyak, niat doang. Ya, tapi enggak dilafazkan, itu enggak bisa. Dan juga dihadapkan. Kalau dia bilang anti tolikun, ya berarti ada istrinya di situ. Engkau saya tolak. Engkaunya enggak ada orang di situ bilang anti tolikun. Ya kagak jadi. Ya orang kagak siapa-siapa dibilang anti tolikun. Ya jadi mesti ada orangnya di situ. Karena ini muhotob, ya anti tolikun. Jadi dilafazkan. Jadi kalau sekedar niat itu lam yu'athir, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi enggak sah. Ya, itu lafaz tolak tersebut. Melalui kalau dijawab ada komunikasi namanya. Ya, kalau enggak bisa. Jadi harus ada komunikasi dua belah pihak. Seperti itu. Ilha, kecuali in sabaqat zikruha, kalau udah terlanjur menyebutkannya tuh ya perempuan visualin pada satu permintaan pinahwi tolik, ya ceraikanlah imro'ataka, istri kamu. Kalau ada pernyataan begitu tuh tolik imro'ataka, faqala, maka suami bilang tolak tuh, saya cerai. Bila maf'ulin, nggak pakai maf'ul, sah. Karena udah ada korina pertanyaan, tolik imro'ataka. Kemudian kata suami, tolak tu. Asalnya apa? Tolak tu imro'ati, gitu asalnya. Jadi maf'ul bihnya dibuang, itu karena udah ada korina. Karena sebelumnya udah ada soal, udah ada permintaan. Ya, tolik imro'ataka, ceraikan istri kamu. Tolak tuh, nah itu asalnya tolak tuh imro'ati, sah dah tuh, walaupun tidak disebut apanya, maf'ul bihnya. Jadi faqala tolak tuh, maka suami itu bilang saya cerai, ya bila maf'ulin tanpa menyebutkan maf'ulnya. Au qawwado ilaiha, atau suami sudah menyerahkan ilaiha, kepada itu perempuan, bitolki, dengan tolak saya, yaitu bitoliki, ya nafsaka, ya toliki, ya toliki. Nih kata seseorang kepada perempuan, ceraikanlah nafsaki, yaitu diri kamu. Faqala, lalu itu perempuan menjawab, tolak tuh, saya tolak. Yaitu perempuan bilang tolak tuh udah diserahkan sama suami, itu sah. Karena itu namanya udah dapat serahan dari suaminya sendiri. Yang berhak mencerai itu suami. Sekarang suami menyerahkan kata-kata tolak itu kepada istrinya, lalu istrinya mengucapkan jadi. Ini saya sampaikan lagi, kata-kata tolak itu kan hanya dimiliki oleh siapa? Suami. Tapi kalau seorang suami
menyerahkannya sepenuhnya kepada istrinya, kata-kata tolak tersebut, berarti kalau istri yang mengucapkannya jatuh tolaknya. Karena itu udah tafwid, udah ada penyerahan dari seorang suami. Ini yang disebut dengan fawwado. Ya, jadi kalau seandainya ada seorang suami menyerahkan kepada istrinya, nah itu kata istrinya, iya saya udah cerai. Ya udah, jadi cerainya. Walam takul nafsi, dan dia tidak mengucapkan diri saya, walaupun nggak dibilang tolak tu nafsi, itu udah jelas ya, karena udah ada penyerahan tadi, sehingga walaupun maf'ulnya nggak disebutkan itu udah jadi. Fayaqa'u fihima, maka jadi tuh pada yang keduanya ya, jadi dua-duanya itu otomatis jadi ya, jatuhlah tolak tersebut. Yang maksud fihima ya surah ya yang pertama tuh yang udah disebutkan, ma iza sabaqa zikruha, dan surah at-tafwid, itu maksud fihima ya. Satu ma iza sabaqa zikruha, yang kedua surah at-tafwid. Kemudian watar jamatihi ay mustaqima zukira bil ajamiyati, dan terjemahannya yang bersumber apa yang disebutkan dengan ajam. Terjemahan tolak, cerai, pisah, itu sama, itu kata-katanya udah sorry. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia terjemahan namanya, kalau bahasa Arabnya anti tolikun, sekarang dipakai bahasa Indonesia engkau saya tolak, itu sama terjemahannya ya. Jadi itu udah termasuk sorry ya, jadi artinya sorry udah nggak bisa pakai ya diniatkan yang lain-lain, otomatis tolaknya jatuh ya. Itu namanya terjemahannya ya. Kan boleh pakai terjemah, sama seperti orang nikah pakai terjemahannya kan boleh, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu ya, itu boleh ya. Kemudian pakai ya nerimanya pakai bahasa Indonesia terjemah, saya terima, boleh. Nah cerai juga begitu, dengan terjemahannya bukan pakai bahasa Arab. Tolaktu imro'ati, itu bahasa Arab. Sekarang dipakai bahasa Indonesia, saya cerai istri saya, itu jatuh tolaknya, pakai terjemahan namanya. Fatarjamatu tolaki sorihun, maka terjemahan tolak itu udah sorih alal mazhabi, menurut mazhab. Watarjamatu sahibaihi sorihun aidon, dan terjemahan dua yang mengikutinya itu juga sorih juga. Mana? Yaitu kata-kata pirok dengan saroh ya, itu termasuk kata-kata sorih. Tolak, pirok ya, saroh, nah itu termasuk kata-kata yang sorih alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Wana qolal Azra'i an jam'il jazmi bihi, dan telah menukil Imam Azra'i terkait tentang kesepakatan ulama ya dengan memantapkannya ya. Jadi Imam Azra'i itu memantapkan daripada ya perkataan kelompok daripada ulama tersebut. Wa minhu, dan di antara kata-kata yang tolak lagi apa? A'taitu, kata-kata a'taitu, au qultu atau qultu, tolaqaka, wa auqatu atau auqatu ay alqaitu, au wada'tu atau wada'tu alaiki at-talaqa, itu juga sama boleh. A'taitu tolak, saya berikan ya cerai kepada kamu, tuh, boleh juga. Alqaitu alaiki at-talaqa, sama juga. Au tolaki wa ya toliku wa ya mutallaqatu, itu sama. Ya tolik, wahai orang yang tertolak. Ya mutallaqatu, pakai isim maf'ul, itu termasuk sorry ya. Jadi isim fa'il sorry, isim maf'ul sorry. Yang bukan sorry itu masdar. Kalau masdar itu kinayah, bukan masuk daripada sorry. Bitasdidil lami, ditasdidkan lamnya. La, tidak, anti tolakun. Nah ini enggak sorry nih, pakai bentuk masdar. Anti tolakun itu kinayah namanya.
walakit tolaku, engkau tolak, bagi kamu tolak. Balhuma kinayatani, maka keduanya pada lafaz anti tolakun, walakit tolaku itu kinayah. Ya, karena itu bentuknya apa? Bentuknya masdar. Jadi kalau bentuk masdar, ya itu tidak termasuk sharih Bapak Saudara. Ya, jadi kalau bentuk masdar itu termasuk kinayah namanya. Ka'an fa'alta, seperti ya kamu melakukan kaza seperti ini. Fafihi tolakuki, maka di dalamnya tolaknya kamu. Atau bahwa tolakuki, maka dia adalah tolaknya kamu. Fi mastazharu syekhuna, pada apa yang telah dijelaskan oleh Tuhan guru kita. Li'annal masdara la yusta'malu fil aini, karena masdar itu tidak digunakan pada ain, pada ketentuan. Illa tawassu'an, kecuali tawassu', perluasan. Wala yadurrul khata'u fis-sighati, dan tidak apa-apa salah dalam sigot. Iza lam yuhilla bil makna, apabila tidak mencacatkan maknanya. Jadi kalau ada orang ngomong tapi dari segi i'rabnya salah, tapi tidak mencacatkan makna, itu jadi. Misalnya ada orang bilang begini, anti tolikun, tapi dibacanya anti tolikin atau anti tolikon. Itu kan namanya dari segi i'rabnya salah tuh. Mestinya bacanya anti tolikun, dibaca anti tolikon atau anti tolikin, tapi artinya sama. Engkau tertolak, itu tetap jatuh tuh tolaknya. Walaupun dari segi i'rab itu salah, tapi tidak mencacatkan makna. Tujuannya sama. Beda kalau bisa mencacatkan makna, itu enggak sah. Sama juga Pak Saudara, kalau kita baca Fatihah, kita baca Fatihah salah dari segi i'rab, ya karena dia nggak tahu bacanya salah, tapi tidak mencacatkan makna, itu tetap sah. Misalnya ada orang baca Fatihah, mestinya alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu nggak mencacatkan, tetap sah sholatnya. Ya, atau alhamdulillahi rabbal alamin, kan mestinya Robbi, dibacanya rabbal alamin. Sekalipun dalam sholat masih sah, karena kesalahannya tidak mencacatkan artinya. Beda kalau mencacatkan arti, iyyaka na'budu dibaca iyyaki, nah itu nggak boleh, cacat, batal sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya dibacanya iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Ini berubah artinya. Iyyaka sama iyyaki beda nggak? Beda. Nah, itu seperti itu. Kalau iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim, dia kagak paham dibacanya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inah. Nah itu kan salah. Nasta'inu dibaca nasta'ina, tapi tidak merubah arti, itu tetap masih tidak mencacatkan, artinya sholatnya masih sah. Nah, jadi kalau hanya cacat dari segi i'rab, harokatnya doma jadi fathah atau kasroh, dan itu tidak mencacatkan arti, maka tolaknya tetap sah. Nah itu begitu maksudnya. Nah tadi saya ya analogikan kepada baca Fatihah. Kalau baca Fatihah juga sama seperti itu. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin agak boleh. Ya, sebab ain dibaca ngah. Ya. Kalau jadi imam kagak sah dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, ngalamin. Alamin, ngalamin juga. Enggak boleh. Tapi kalau sholat sendiri selama dia belum bisa enggak apa-apa. Silahkan. Ya orang kagak bisa bagaimana? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdu kagak bisa, dibacanya alhamdu juga. Alhamdulillah. Alhamdu
udah berulang-ulang, jadi imam kagak boleh. Tapi kalau jadi makmum boleh. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Tapi tetap belajar. Selama nggak bisa, tetap baca al-kamdu. Ya, kalau memang dia nggak bisa, itu seperti itu. Ya, karena memang itu sulit bagi dia mengucapkannya. Ya, sehingga untuk jadi imam dia tidak dibolehkan. Kal khoto'i fil i'rabi, seperti kesalahan dalam i'rab. Tuh kesalahan dalam i'rab tuh ya domah dibaca fathah, fathah dibaca kasroh, tidak merubah daripada makna. Nah itu nggak apa-apa. Ya dalam masalah cerai itu gitu. Misalnya anti tolikon dibacanya anti tolikon. Ya begitu. Tolak tuh ya misalnya imro'ati, misalnya dibacanya enggak enggak sama sesuai dengan i'rabnya. Nah itu masih dibolehkan, tapi maksudnya sama, ya bahwa dia mencerai istrinya, jatuh tolaknya. Puruun, ini satu cabang dari masalah. Lau qalat lahu talikni, kalau seandainya ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, talikni, ceraikan saya. Faqala, maka suaminya bilang, hiya mutallaqatun, dia sudah tertolak. Fala yaqbalu, maka dia tidak perlu menerima iradata ghairiha, keinginan selainnya. Tuh udah jatuh tolaknya, karena itu permintaan talikni. Ya, lalu kata suaminya hiya mutallaqatun, otomatis nggak ada keinginan yang lain, cuma itu aja satu, ditolak, jatuh dah tuh tolaknya. Li'anna taqadduma su'aliha, karena didahulukan permintaan tuh orang perempuan, yusarriful lafza ilaiha, itu mendatangkan lafaz kepadanya. Ya, jadi kalau memang awalnya permintaan dari istrinya tolak saya, lalu kata suaminya dia sudah ditolak, ya udah jadi, ya tolaknya jatuh. Wa min sama, nah dari sanalah laulam yataqaddam laha zikrun, kalau seandainya tidak terdahulu bagi itu perempuan ada sebutan rojaah, maka suami harus merujuk liniyatihi, kepada niatnya. Kalau seandainya tidak ada awalan-awalan sebutan-sebutan yang tadi, itu perlu ada kembalikan niatnya tuh suami. Tanya suami, bener enggak? Nah kalau memang dia niatnya tolak, jadi tolaknya. Pinahwi, seumpama anti tolikun, engkau tertolak. Wahia ghaibatun, sementara itu perempuannya tidak ada di situ, ghaib. Nah itu tanya sama suami, benar kamu niatnya mencerai istri kamu? Nah kalau seandainya benar, jadi tolaknya. Tapi kalau itu dia bilang bukan, yang dimaksud anti tolikun, anti itu bukan istrinya, karena memang istrinya nggak ada di situ. Ya dia ngomong anti tolikun, tapi istrinya nggak ada di situ. Nah itu perlu ada keterangan lebih lanjut. Ya dikembalikan kepada suaminya, apa niatnya. Kalau niatnya mentolak istrinya, jatuh tolak satu buat istrinya. Tapi kalau tidak ada niat ya untuk mentolak istrinya, tidaklah jadi tolak yang diucapkan tadi. Karena ketika dibilang anti tolikun, istrinya nggak ada. Auhiya tolikun, atau pakai domir ghaib, dia ditolak. Wahia hadiratun, sementara dianya itu ada. Nah itu perlu ditanya keterangan dulu. Kalau kata suami hiya tolikotun, padahal ada istrinya di situ, hiya tolikotun, kan mestinya nggak boleh pakai domir hiya, domirnya anti tolikotun, jatuh langsung. Ini pakainya hiya tolikotun. Nah tanya suami, itu maksudnya hiya tolikotun siapa? Yaitu istri saya yang ada di depan saya, jatuh tolaknya. Tapi kalau dibilang hiya, bukan dia, itu saya lagi ngomong aja buat yang di mana gitu. Nah itu tidak jatuh tolaknya, karena lafaz hiya itu domina ghaib, sementara istri ada di depannya. Jadi kalau yang model-model lafaz seperti itu perlu ada penjelasan lebih lanjut
kepada suami. Sebab yang tahu persis masalah ini adalah siapa? Suami. Kalau kata suami ditolak, jatuh. Kalau kata suami itu bukan dia, ya enggak jatuh. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, walau qala, kalau seandainya ada orang nih, suami bilang begini, makitu an utalliqaki karena iqraron bitolaki. Artinya makitu, hampir saya tidak mencerai kamu. Hampir saya tidak mencerai kamu. Kira-kira cerai apa enggak dah? Cerai. Hampir ya saya tidak mencerai kamu. Nah berarti itu ikrar bitolak, jatuh tolaknya. Saya tanya dah supaya jelas nih Bapak Saudara. Hampir saya tidak jatuh. Jatuh apa enggak? Jatuh. Ya, hampir saya tidak jatuh. Jatuh enggak saya? Jatuh. Kalau saya bilang begini, hampir saya jatuh. Enggak. Ya, jangan bingung, ya. Hampir saya jatuh. Jatuh enggak? Pada bingung ah. Hampir saya jatuh. Jatuh enggak? Enggak. Hampir saya tidak jatuh. Jatuh. Ya, nah kalau ada suami bilang begini, hampir saya tidak mencerai kamu. Berarti cerai enggak? Cerai. Ya itu karena adalah itu iqraron. Jadi itu ikrar, ketetapan bitolaki dengan tolak. Jadi itu jatuh tolaknya berarti. Jadi kalau ada seorang suami bilang begini, hampir saya tidak mencerai kamu, wahai istriku, ya itu berarti dicerai. Hampir saya mencerai kamu, enggak, baru hampir doang. Hampir saya mencerai kamu. Ya, habisnya ribut dia, ribut, dibilang hampir saja saya mencerai kamu. Itu belum dicerai. Tapi kalau dibilang hampir saya tidak mencerai kamu, dicerai. Yaitu namanya ikraran, ya satu pernyataan suami, ya dengan apa? Dengan cerai. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi. Walau qala, kalau seandainya ada seorang suami berkata liwaliha, kepada walinya si istri, ya kata suami kepada walinya istrinya nih, berarti orang tuanya bisa, kakaknya bisa, ya yang namanya wali daripada tuh perempuan kan bisa orang tuanya, bisa kakeknya, bisa kakaknya, ya tergantung walinya siapa. Jadi kalau seandainya seorang suami berkata kepada walinya, zawijha, nikahkanlah tuh ya istri saya. Nah itu kalau dibilang nikahkanlah istri saya, pamukirun bitolaki, itu otomatis satu ikrar ditolak. Ya suaminya bilang nikahkan istri saya, itu kan otomatis dinyerai. Kalau udah cerai, masa iddahnya udah selesai, boleh nggak dinikahkan? Boleh. Ya itu namanya kata-kata mencerai. Ya. Jadi ketika seorang suami berkata kepada walinya itu perempuan, ya nikahkanlah itu perempuan, ya itu otomatis dia mencerai. Karena selama masih ada ikatan perkawinan, ya kagak boleh dinikahkan. Ya tapi kalau dibilang ya nikahkan, ya itu perempuan, berarti itu dia udah serahkan kepada walinya, dan itu satu pernyataan bahwa dia udah mentolak. Nah jatuh tolaknya satu. Nah kalau jatuh tolaknya satu, selesai masa iddahnya. Selesai masa iddahnya, boleh dinikah. Itu wali boleh menikahkan kepada orang lain. Ya itu otomatis kata-kata tersebut bisa menjadi mukirun bitolak, satu penetapan yang diucapkan oleh suami terkait tentang tolak kepada istrinya. Qalal ya Muzjidu, berkata Imam Muzjid, lau qala hadhihi zaujatu fulanin, kalau dibilang ini istrinya si fulan, padahal itu istrinya, dibilang begitu, ini istrinya si fulan, hukima, dihukumkan, birtifa'id nikahihi, terangkat nikahnya. Ya sama aja dia
menghilangkan hukum nikah. Ya, ini siapa? Ya, dibilang kan mestinya ini adalah istri saya. Dibilang ini istrinya si Fulan, siapalah namanya. Ya, ya berarti sama aja dia menceraikan. Jadi nggak boleh tuh Bapak Saudara. Kalau ada seorang lagi jalan berdua nih, suami istri, ya kemudian ditanya, ini siapa? Oh, ini istrinya Muhammad. Padahal ini istri kita. Kita bilang ini istrinya Muhammad. Sama aja dia menceraikan. Dia mengangkat hukum pernikahannya. Ya, kenapa nggak dibilang ini istri saya? Dia kagak bilang begitu. Atau ini mantan pacar saya, boleh juga. Ya, kalau dibilang ini istrinya si Muhammad, lah ketahuan ini istri dia. Dibilang istri Muhammad. Itu kata Imam Masjid termasuk menghilangkan hukum pernikahannya. Ya berarti itu mukirun ditolak namanya, menetapkan tolak. Nggak boleh tuh, ya nggak boleh tuh kita mengucapkan seperti itu. Banyak pada ngomong main-main, ini siapa nih? Ini istri muda, ini tua suami. Kalau dibilang istri masih mending dah, masih istrinya. Ya gitu. Ini siapa nih? Ini istri muda. Yang tua, ya saya yang tua, suaminya. Ya nggak apa-apa dah itu mah. Dikata istrinya. Ini dibilang istri orang. Ya. Ini siapa nih? Istri orang dibilang. Nah kalau dibilang ini istri orang, itu berarti mengangkat ketetapan hukum pernikahan. Ya. Jadi nggak boleh Pak, Saudara. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi hukima birtipain nikahihi. Wa abda Ibnu Shalah, dan telah berfatwa Imam Ibnu Shalah fima law qala rajulun, ya pada apa yang diucapkan seandainya oleh seorang laki-laki sebagai suami. Seorang laki-laki sebagai suami seandainya dibilang begini, in ghibtu anha sanatan, kalau saya tinggalkan istri saya selama 1 tahun, fama ana laha bizaujin, maka saya bukan lagi sebagai suaminya. Bi annahu ikrarun, maka sesungguhnya itu satu ikrar fit tohiri, pada hal yang zohir, bizawali zaujiyati, dengan menghilangkan hukum pernikahannya, ba'da ghaibatihi sanata, setelah selesai masa 1 tahun. Jadi kalau dibilang begini, kalau saya tidak ya datang ke sini, ya saya tinggalkan istri saya sampai 1 tahun, maka dia sekarang bukan istri saya lagi. Nah ternyata benar 1 tahun ditinggalkan istrinya, dia nggak pulang-pulang. Nah setelah 1 tahun itu otomatis bukan status istrinya lagi. Tuh gitu ya. Ya karena dia dah ikrar. Ya, dia dah ikrar. Kalau saya tinggalkan istri saya selama 1 tahun, maka otomatis itu statusnya bukan istri saya lagi. Itu suami yang bilang begitu. Ya. Nah, ternyata benar, berjalanlah waktu dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampailah 1 tahun. Benar dia nggak pernah datang tuh sampai 1 tahun. Otomatis pas 1 tahun lepas ikatan pernikahannya. Nah nanti kalau istrinya udah lepas ikatan pernikahannya, dihitung iddahnya. Nah selesai iddah, boleh tuh perempuan nikah sama orang lain lagi. Enggak salah, tidak salah hukumnya, karena suami sudah berikrar seperti itu. Ya, karena suaminya sudah berikrar seperti itu. Beda kalau nggak berikrar. Kalau nggak berikrar ditinggalkan aja 1 tahun entah di kemana. Udah 2 lebaran kagak pulang-pulang. Ya Bang Thayyib, ya. Nah begitu, tapi dia nggak pernah ikrar begitu. Dia datang lagi, kalau istrinya redo, istrinya senang, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu masih ikatan suami istri. Ya, kecuali kalau dinuntut, istri nuntut ke pengadilan karena dia tidak diberikan nafkah zahir batin enggak dipenuhi, dia lapor ke pengadilan agama, diterima pengaduannya, maka jatuhlah tolak 1. Tapi kalau istrinya kagak ngadu, kagak kemana-mana, udah 2 tahun ditinggalin sama suaminya, suami balik lagi, ya nggak ada masalah.
Ya, ada yang datang, Ustaz gimana, saya udah 2 tahun kagak pulang-pulang ke rumah. Terus istri gimana, nuntut nggak? Enggak sih, nggak ada masalah. Ya, sekarang mau balik lagi, yang gak usah balik, emang masih tetap statusnya masih, ya dia istrinya, dia suaminya. Kecuali kalau suami bilang begitu tadi, seandainya saya tinggalkan istri saya selama 1 tahun, ya maka otomatis lepas ikatan pernikahan saya, itu bukan lagi istri saya. Ternyata benar, ya 1 tahun dia nggak pernah pulang. Nah otomatis kalau udah 1 tahun lepas, itu bukan istrinya lagi, udah jatuh tolaknya. Nah kalau udah selesai jatuh tolak kan masa iddah, selesai masa iddahnya selesai, maka perempuan itu boleh menikah kepada orang lain. Seandainya dia nikah kepada orang lain, suaminya datang lagi, ya nggak salah. Ya karena memang itu suami yang sudah berikrar sebelumnya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Shalah. Ya jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki nggak pulang-pulang 1 tahun dan dia berikrar selama ya, itu jadi bukan istrinya lagi. Nah itu ikrarnya zohir, berarti menghilangkan yaitu apa? Zaujiyah. Ya berarti dia bukan lagi suami. Ya berarti itu perempuan bukan lagi istrinya setelah 1 tahun. Tapi kalau belum 1 tahun dipulang, baru setengah tahun pulang, ya itu belum jadi hukumnya. Karena tadi ikrarnya berapa tahun? 1 tahun. Kalau belum 1 tahun tetap masih apa? Masih status suami dan istri yang sah. Palaha, maka begitu perempuan setelah 1 tahun, ya ba'daha itu setelah 1 tahun, summa ba'dan qita'i iddatiha, kemudian setelah selesai iddahnya itu perempuan, tazawwaja, boleh itu wali menikahkan itu perempuan li ghairihi, kepada orang lain. Boleh dah walinya menikahkan itu perempuan kepada laki-laki yang lain, karena di statusnya sudah tidak bersuami. Kenapa? Ikatan pernikahannya sudah putus, sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi. Nah nanti baru fawaidu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.